Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Putri Rosadini. Saya dari kelas Farmasi 2A dengan nomor induk mahasiswa 1904010169. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan titrasi bromometri dan juga titrasi nitrimetri. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia kuantitatif. Untuk yang pertama yaitu titrasi bromometri. Titrasi bromometri merupakan titrasi yang dilakukan secara tidak langsung, yang penentuan kadar senyawanya berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana proses titrasi reaksi antara reduktor dan juga bromin berjalan dengan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menghambat bromin berlebih. Prinsip dari titrasi bromometri ini adalah titrasi berdasarkan reaksi substitusi elektrofilik antara senyawa aromatis yang mengandung substituen gugus pengaktifasi dan pengaruh orto atau para, atau gugus amina dan hidroksi dengan pentiter atau reaksi adisi antara senyawa tak jenuh dengan bromin. Pentiter yang digunakan dalam titrasi bromometri ini yaitu Na2S2O3 atau natrium tiosulfat, dan juga analit yang biasa digunakan atau senyawa yang biasa digunakan yang biasa diuji yaitu asam salisilat dengan indikator larutan kanji atau amilum. Metode yang dilakukan dalam titrasi bromometri ini adalah metode titrasi tidak langsung, yang dimana cara penetapan kadar zat ujinya direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam. Kelebihan brom bisa direaksikan dengan Ki berlebih, lalu iodium yang terbentuk direaksikan dengan larutan natrium tiosulfat dengan indikator kanji, hingga dari yang tadinya berwarna biru menjadi tidak berwarna. Selanjutnya yaitu titrasi nitrimetri. Titrasi nitrimetri ini merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk penentuan amina primer. Titrasi nitrimetri ini juga merupakan metode titrasi menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Prinsip dari titrasi nitrimetri ini yaitu pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer. Yang kedua, pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatik sekunder. Yang ketiga, pembentukan senyawa azidasi gugus hidrazida. Yang keempat, pemasukan gugus nitrio yang jarang terjadi karena sulitnya nitrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Cara penetapan kadar atau metode dalam titrasi nitrimetri ini, metode yang digunakan yaitu dengan indikator yang berbeda. Ada indikator luar dan juga indikator dalam. Bila menggunakan indikator luar, digunakan adalah pasta kanji yang diletakkan di luar Erlenmeyer. Titrasi yang dilakukan harus di bawah atau pada suhu yang rendah, 15 derajat Celcius. Bila tidak dalam suhu yang rendah, si pasta kanjinya bisa meleleh. Bila menggunakan indikator dalam, indikator yang dilakukan yaitu campuran tropeolin 00 dan juga methyl blue. Jadi tropeolin 00 dan methyl blue-nya dicampurkan dan juga baru diteteskan ke dalam senyawa yang akan diuji, baru dititrasi. Bila menggunakan indikator dalam, titrasi yang dilakukan bisa pada suhu ruangan atau suhu kamar.
dan memerlukan KBr sebagai pengkatalisnya. Pentiter atau titrat dalam titrasi nitrimetri ini yaitu NaNO2 untuk analitnya benzokain, untuk indikatornya untuk indikator luar yaitu pasta kanji iodida, untuk indikator dalam yaitu campuran tropeolin 00 dan juga metil blue. Jadi untuk perbedaan dari titrasi bromometri dan juga nitrimetri, yang pertama dari pentiternya, bromometri menggunakan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Titrasi nitrimetri menggunakan NaNO2. Titrasi bromometri menggunakan satu indikator yaitu larutan kanji. Untuk titrasi nitrimetri menggunakan dua cara indikator, indikator luar dan juga indikator dalam. Untuk indikator luar menggunakan pasta kanji. Jadi kanji dalam titrasi nitrimetri berbentuk pasta. Untuk indikator dalam campuran tropeolin 00 dan juga metil blue. Dari titik akhir titrasi bromometri, dari yang tadinya berwarna kuning menjadi tidak berwarna. Untuk titrasi nitrimetri yang dari tadinya berwarna biru menjadi tidak berwarna. Itu untuk indikator luar. Untuk indikator dalam, titik akhirnya dari yang tadinya berwarna ungu menjadi berwarna biru. Titrasi bromometri digunakan untuk menentukan senyawa organik aromatis. Untuk titrasi nitrimetri digunakan untuk senyawa organik khususnya amina primer. Titrasi bromometri merupakan titrasi tidak langsung. Titrasi nitrimetri titrasinya tergantung dengan indikator yang digunakan, indikator luar atau indikator dalam titrasi yang digunakan di titrasi nitrimetri. Titrasi bromometri dilakukan di suhu ruangan. Untuk titrasi nitrimetri dilakukan untuk indikator luar dilakukan titrasinya dalam suhu rendah di bawah 15 derajat Celcius. Untuk indikator dalam bisa dilakukan titrasi dalam suhu ruangan atau kamar. Dari perbedaan kedua titrasi ini, jelas perbedaannya, tetapi juga ada persamaannya karena kedua titrasi ini sama-sama dari titrasi reaksi reduksi oksidasi. Untuk keasamannya, untuk dari KBr atau kalium bromat sebagai pengkatalisnya, dari menggunakan kanji walaupun dalam bentuk yang berbeda. Dari titrasi bromometri kanjinya berbentuk larutan, untuk titrasi nitrimetrinya berbentuk pasta. Sekian penjelasan untuk titrasi bromometri dan juga titrasi nitrimetri serta perbedaannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.